Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama di video kali ini. Kali ini kita akan belajar pelajaran pertama di semester 1. Ada yang sudah tahu judul yang akan kita pelajari kali ini? Ya, sangat pintar. Judulnya adalah Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Apa sih tujuan kita belajar surat At-Tin di pelajaran 1 ini? Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah 1. Kalian mampu membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, kalian mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan hafalan surat At-Tin. Yang keempat, kalian mampu memahami makna surat At-Tin dengan benar. Yang kelima, mampu mencontohkan sikap saling mengingatkan dalam kebaikan seperti pesan dari surat At-Tin. Yang keenam, kalian mampu memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita masuk dalam pembelajaran membaca surat At-Tin. Sebelum kita membaca surat At-Tin, bagi kalian yang belum berwudu, silakan untuk mengambil air wudu terlebih dahulu ya. Sudah siap? Ya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita membaca surat At-Tin, apakah kita tadi sudah membacanya dengan tartil? Sudah tahu hukum-hukum tajwid di dalam surat At-Tin? Mari kita belajar kandungan tajwid di dalam surat At-Tin. Di antaranya adalah di ayat pertama ada hukum bacaan idgham samsiyah, yaitu alif lam bertemu huruf ta. Jika alif lam bertemu huruf ta, maka alif lamnya tidak dibaca dan membacanya langsung masuk ke huruf ta. Contohnya adalah wattini, bukan waltini. Selanjutnya ada hukum tajwid idhar qamariyah. Idhar qamariyah contohnya ada di ayat ketiga, yaitu wahadzal baladil amin. Wahadzal bala, di situ ada alif lam bertemu huruf ba. Jika ada alif lam bertemu ba, maka alif lamnya terbaca.
Jadi tidak dihilangkan seperti di bacaan idgham syamsiah. Ada bacaan qalqalah, yaitu ada pada ayat keempat. Contohnya adalah laqad khalaqna. Di sana ada huruf dal dan juga huruf qaf. Dua huruf itu adalah salah satu dari huruf qalqalah. Cara membacanya harus apa? Benar, yaitu dipantulkan. Qad laq. Selanjutnya ada juga bacaan ikhfa. Contohnya ada di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana. Jadi di situ ada huruf nun bertemu dengan huruf sin. Jika itu bertemu, maka huruf nunnya dibaca samar-samar seperti pengucapan ng. Insana, bukan insana. Tapi yang benar adalah insana. Selanjutnya ada juga bacaan idhar halqi, yaitu yang ada pada ayat ke-6. Ajrun ghairu. Di situ ada dhammatain bertemu huruf ghain. Dan ghain adalah salah satu dari huruf bacaan idhar halqi. Cara membaca idhar halqi adalah dengan jelas. Jadi tidak boleh mendengung atau samar-samar. Untuk membahas lebih dalam tentang macam-macam hukum tajwid dan penjelasannya yang lebih dalam, silakan cek video tentang hukum tajwid di channel ini ya. Setelah kita belajar membaca surat At-Tin dan juga kandungan hukum tajwid dasar di dalamnya, sekarang kita masuk pelajaran menghafal surat At-Tin. Tips yang bisa memudahkan kita untuk cepat menghafal surat At-Tin, yaitu silakan dibaca berulang-ulang setiap ayat dalam surat At-Tin sebanyak 20 kali. Capek ya? Ya gak apa-apa, yang penting nantinya kita akan hafal. Jadi sekali lagi kita baca masing-masing dari ayat surat At-Tin 20 kali. Setelah semua ayat kita baca secara keseluruhan, kita ulangi lagi sebanyak 20 kali. Insya Allah pasti kita akan cepat hafal surat At-Tin. Nah, setelah dirasa hafal, silakan tunjukkan hafalan kalian kepada orang-orang di sekitar kalian agar hafalan kalian lebih bagus lagi. Materi selanjutnya di pelajaran 1 ini adalah memahami makna surat At-Tin dan juga menulis surat At-Tin. Untuk dua materi ini kita akan bahas di video berikutnya. Jadi tetap ikuti video-video di channel ini ya. Tetap semangat belajar. Terakhir, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.